pilihannya memanage negara ini secara sentralistik atau secara desentralistik. Banyak pemimpin daerah karena didorong oleh kepentingan elektabilitas, popularitas, kan merekrut orang-orang yang populer saja. Ternyata mekanisme ganti rugi yang diatur oleh birokrasi sebenarnya bagus. Hanya saja pengadaan tanah menjadi penggusuran tanah rakyat. Nah, itu yang sebenarnya. Ya, kalau baik-baik aja kan jalan-jalan aja kok di beberapa daerah. Karena kalau terus-menerus penyelenggaraan kekuasaan daerah itu bergantung kepada pemerintah pusat, itu akan menyebabkan apa yang disebut dengan patrimonialisme. Terus-terusan aja daerah bergantung pada pemerintah pusat, padahal katanya sudah otonomi. Halo sahabat OMB, obrolan mulai kembali. Daerah khusus Jakarta yang menjadi sebuah RUU yang diusulkan oleh partai politik, bukan Kemendagri, menjadi polemik besar dengan asumsi-asumsi di belakang tokoh-tokoh politik dan juga para pengamat dengan segala skenario presiden terpilih dan nanti gubernur diatur oleh presiden terpilih. Namun asumsi itu beberapa hari lenyap ya, karena partai politik berbalik untuk tidak menyepakatinya. Tapi hari ini kita bicara tentang apa sebenarnya yang terjadi di belakang RUU Daerah Khusus Jakarta ini yang diusulkan oleh partai politik kecuali PKS. Hari ini Bung Hanif akan membahasnya. Gimana Bung Hanif masalah ini? Ya, ini kan latar belakang politik, kita langsung saja. Latar belakang politik daripada usulan RUU Daerah Khusus Jakarta ini adalah tentu untuk menyikapi pemindahan ibu kota. Ya. Seperti kita ketahui, hanya saja ketika masuk ke mekanisme pemilihan kepala daerah, memang menjadi kontroversi karena kita lihat ada polarisasi yang cukup kuat waktu pemilihan kepala daerah terakhir tahun 2017. Mungkin usulan daripada pemilihan kepala daerah itu ditiadakan, dijadikan penunjukan langsung, walaupun uniknya tetap ada DPRD Daerah Khusus Jakarta. Itu adalah untuk mengurangi polarisasi tersebut. Sebenarnya kalau dibilang polarisasi, memang kita juga debatable ya, karena kalau di berbagai daerah kita tentu melihat polarisasi walaupun tidak menggema secara nasional kan sebenarnya terjadi. Seperti misalnya polarisasi antara di Jawa Timur, misalnya orang Mataraman lawan orang daerah Tapal Kuda. Ya. Kalau di Jawa Tengah, Banteng lawan non-Banteng. Kelompok hijau merah lah ya. Hijau lawan merah. Kalau di Jawa Barat lebih cair karena sangat jarang bisa mempertahankan 2 periode. Yang terakhir 2 periode itu hebat banget, namanya Ahmad Heriawan. Ya kan? Jarang ya? Jarang, karena Dani Setiawan hanya 1 periode. Ahmad Heriawan bisa. Ternyata yang Ridwan Kamil yang terakhir memilih untuk ada opsi, kan dia terang-terangan banyak. Dia tidak punya opsinya untuk ke atas gitu, ke daerah yang lebih yang lain gitu, misalnya DKI. Gitu. Itu kalau kita bilang ada polarisasi memang debatable, tapi
Karena melihat pengalaman kemarin, inilah yang menjadikan pemerintah mengusulkan agar pemilihan kepala daerah di daerah khusus Jakarta nanti ditiadakan. Gitu. Apa konsekuensi politiknya? Tentu saja konsekuensi politiknya adalah orang-orang Jakarta nanti akan merasa kehilangan representasi di dalam politik. Dan ini kan kalau boleh dibilang sedikit sensitif ya, karena Jakarta itu kan kota yang multi etnis, melting pot dari berbagai suku. Tentu mereka memerlukan orang-orang yang menjadi representasi keragamannya. Misalnya orang Betawi dan orang Jawa itu berkolaborasi dalam misalnya waktu Pak Setio Bang Yos dengan Foke atau Foke waktu 2007 sama siapa namanya? Prianto, kan Betawi dan Jawa. Itu dikhawatirkan nanti akan menghilang. Begitu kira-kira. Ya. Nah, ini gimana memadupadani dengan DPRD yang ada dan nanti itu terpilih, dan ini seperti Jogja berarti ya? Ya, seperti Jogja. Jadi perbedaannya kalau Jogja ini kan sebenarnya Jogja itu adalah skema yang ditawarkan pertama kali dalam Undang-Undang Dasar negara kita. Itu udah ada di Undang-Undang Dasar? Jadi ada keistimewaan-keistimewaan, kalau terutama di penjelasan Undang-Undang Dasar ya. Kebetulan, alhamdulillah saya masih ingat, kalau dulu kan SD kita wajib ya nyimpan uang buku saku Undang-Undang Dasar. Di penjelasan dijelaskan Republik Indonesia akan menjaga keistimewaan beberapa daerah. Ada waktu itu daerah istimewa kan tidak hanya Yogyakarta, ada Surakarta, ada yang kemudian menjadi Sumatera Timur. 4 kesultanan di sana dipertahankan keistimewaannya walaupun kemudian hilang karena revolusi sosial. Nah, tetapi karena Republik Indonesia berkomitmen pada demokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat daerah itu tetap disediakan supaya apa? Supaya ada jalan tengah antara peninggalan-peninggalan kolonial, feodalisme, dan lain-lain sebagainya dengan demokrasi yang baru. Kemudian dihapuskan dan dipertekan hanya Yogyakarta itu kan alasannya revolusi, karena pemerintah Jogja, Kesultanan Jogja yang berkomitmen kuat mempertahankan revolusi, menjaga revolusi. Itulah yang dipertahankan sampai sekarang. Bagaimana dengan Jakarta? Nah ini, apakah pemerintah Republik Indonesia bermaksud mengendalikan secara penuh, mendeliver supaya penuh, supaya tidak terjadi quote and quote ada kesan terhambatnya pembangunan misalnya untuk menyelesaikan masalah banjir, transportasi, kota, masalah kemacetan, masalah permukiman, air bersih, dengan dia memastikan bahwa kepala daerahnya itu orang langsung DKI, sementara aspirasinya disalurkan melalui DPRD. Apakah seperti itu? Mungkin saja, karena menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru tahun 2014, gubernur memang adalah pelaksana kepentingan pemerintah pusat. Nah, begitu. Itu yang jadi problem. Kenapa daerah khusus Jakarta ini pemilihan kepala daerahnya diusulkan ditiadakan. Nah, gubernur akan menjadi pelaksana pemerintah pusat. Nah, menyangkut hak budgetnya gimana? Budget apa dari DPRD atau nasional? Kalau budget tetap dari DPRD. DPRD. Walaupun mungkin budgetnya sudah semacam default ya. Karena kan rancangan APBD tetap diajukan kepala daerah. Mau keistimewaan juga sama. Daerah Istimewa Yogyakarta, rancangan APBD itu diajukan gubernur. Dalam hal ini Sri Sultan. Kalau nanti di daerah Jakarta, daerah khusus Jakarta, gubernur DKJ yang akan mengajukannya. Artinya nanti secara politik fiskal, kalau misalnya gubernur DKJ dipilih presiden atau dipilih pemerintah pusat melalui Kemendagri dan presiden,
itu adalah anggaran negara sebenarnya, bukan anggaran dari pemerintah pusat secara politik. Politik. Gitu. Mana yang lebih baik kalau kita bandingkan? Kalau lebih baik, jadi kita ini kan ada persoalan pilihannya memanage negara ini secara sentralistik atau secara desentralistik. Kalau sentralistik, delivery-nya cepat, tetapi lambat dalam memeratakan. Kalau desentralisasi, mungkin ada kemungkinan untuk memeratakan, tetapi kontrol dari pemerintah pusat. Itu yang akan menjadi problem. Kontrol anggaran, kontrol program, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini bagus, menurut saya. Sebenarnya ini bagus kalau otonomi daerah selain khusus Jakarta ini diperluas. Memang daerah khusus Jakarta adalah etalasenya negara, kan? Katakanlah nanti ibu kota jadi pindah gitu, tapi kan pasti memerlukan tahapan-tahapan yang cukup lama. Karena misalnya, untuk negara berkembang, kita contoh Brazil lah. Dari Rio de Janeiro ke Brasilia itu kan 30 tahun untuk benar-benar pindah gitu. Canberra butuh sekian tahun. Nah, kalau misalnya nanti jadi, seharusnya perimbangannya adalah otonomi daerah selain DKJ diperluas. Bahkan kalau perlu seluas misalnya dengan Aceh lah ya. Kita contoh Papua. Papua ini kan yang sukses story-nya ini adalah orang asli Papua selalu menjadi gubernur. Nah, mungkin kalau daerah lain nggak usah orang asli. Afirmasi terhadap program-program afirmasi untuk warga, untuk warga. Kalau kita bicara orang asli kan sensitif ya. Kalau daerah selain Papua. Justru di Papua harus orang asli Papua yang diutamakan. Tapi afirmasi, program-program afirmasi harus dijamin dalam pengelolaan manajemen keuangan daerah itu. Kalau Jakarta, malah kan kalau zaman Bung Karno terakhir gubernur itu kan menteri Pak Suparno, kayaknya Bim menteri daripada menteri garis miring gubernur kepala daerah. Sama dengan zamannya Ali Sadikin, zamannya Soekarno, Bung Karno juga menteri. Menteri juga, iya. Itu nggak ada masalah, ada perimbangannya. Gubernur adalah pejabatnya pusat, gubernur DKI, gubernur DKJ, tapi gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, otonominya diperluas dari Sumatera Utara sampai Maluku ya berarti. Apa esensi otonomi yang diperluas ini apa? Esensi otonomi diperluas adalah kalau misalnya daerah memiliki kebebasan untuk mengelola pembiayaan pembangunan, dari mulai pembiayaan pembangunan yang bersifat publik, ada APBD, APBN, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, tapi juga mereka memiliki otonomi untuk mengelola investasi. Kan investasi itu bagus kalau dikelola. Kita kan punya problem kalau dalam ekonomi yang lebih sosialistik lah. Kalau foreign direct investment, masyarakat langsung berhadapan-hadapan dengan pemodal. Sementara kalau dalam teori yang kita anut kan dalam ekonomi Pancasila, ya harus ada negara di situ, peran negara untuk mengelola investasi tersebut. Nah, saya rasa kalau dikelola dengan baik, apalagi partai-partai politik menghasilkan kader-kader yang memiliki program yang memihak terhadap pembangunan yang berkeadilan, tentu kalau ada investasi dikelola dengan baik pemerintah daerahnya, justru akan berefek pada peningkatan lapangan kerja, ada industri, ada perikanan diindustrialisasi, pertanian dimekanisasi, dan lain sebagainya. Nah, otonominya pertama itu, kedua, kalau otonomi diperluas, ketika masyarakat ingin ikut berperan serta dalam pengawasan pembangunan ketika mereka terdampak, misalnya kita lihat daerah-daerah yang kaya akan tambang nikel, kan banyak konflik tuh. Mereka nggak perlu ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya. Justru daerah memiliki kemampuan
untuk menjadi penengah antar konflik tersebut. Kan tidak mungkin terus-terusan ketika ada konflik pertanahan, masyarakat berhadapan vis-a-vis dengan negara. Harusnya masyarakat berhadapan dengan pemodal saja, supaya negara menjadi mencari jalan tengahnya, solusinya supaya masyarakat dapat untung dari pembangunan. Pemodal pun dapat untung dari pembangunan. Desentralisasi ini kan udah topik lama ya, topik Rias Rasyid sejak awal reformasi. Tapi makin ke sini makin kacau kan? Makin ke sini makin kacau. Kenapa? Emang kita nggak punya modal atau gimana, Mas? Karena kalau kita melihat kemampuan negara di zaman Soeharto yang begitu kuat, kemudian dipaksakan untuk didesentralisasi tanpa kemampuan keuangan. Kan kalau kita hitung-hitung sekarang anggaran negara 2.500 triliun, PDB kita 12.000, wah seperempat kurang, seperempat dari PDB. 12.000 triliun itu hitungan kasar lah ya. Mungkin juga berat anggaran negara hanya 1/7 atau 1/6 dari PDB. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bandingkan dengan zaman Orde Baru, mungkin setengah dari PDB adalah anggaran negara. Artinya memang quote and quote adanya investasi, adanya utang penting. Tapi negara mengambil perannya seperti apa? Apakah negara mengambil peran dengan jalan kembali melakukan resentralisasi seperti Undang-Undang 2014, Pemda 2014, atau memperluas otonomi dengan memastikan bahwa pemimpin-pemimpin yang terpilih di daerah itu haruslah orang yang punya program. Nah, itu aja. Karena kalau kita lihat akhirnya kan banyak pemimpin-pemimpin daerah karena didorong oleh kepentingan elektabilitas, popularitas, kan merekrut orang-orang yang populer saja. Populer itu penting, tapi tetap program ini nggak bisa enggak harus disusun dengan implementasinya. Yang pentingnya sebenarnya partai politik di situ. Pentingnya partai politik di situ untuk menjadi tempat menghasilkan kader-kader terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin daerah dalam situasi otonomi yang diperluas nanti. Dulu ya ada intervensi untuk masalah pembangunan daerah ini oleh APDN dulu, nama STPDN ya, dengan menaruh IPDN sekarang. IPDN ya, figur-figur kuat di camat-camat kan? Betul. Itu sebenarnya apa program yang bagus itu? Itu program yang bagus karena kan kita lihat karir orang-orang lulusan IPDN ini banyak yang bisa sampai ke sekretaris daerah. Sekretaris daerah itu kan kalau dalam golongan ya eselon 1 kalau nggak salah. Eselon 1. Sudah baik. Kita lihat juga beberapa tokoh pemimpin daerah itu yang cukup berprestasi ternyata lulusan IPDN ya. Walaupun ada juga yang sayang awal-awal reformasi sekitar tahun 2000-an mereka terkena kasus korupsi. Nah, ini juga merupakan suatu langkah yang baik ketika camat-camat itu lulusan orang yang memiliki kapasitas tentang public policy, public finance, dan lain sebagainya. Karena kuliahnya ternyata cukup rumit ya. Kalau dilihat silabusnya, wah IPDN ini bagus banget gitu. Public finance, public policy. Sebenarnya mumpuni. Manajemen bencana kalau nggak salah gitu. Dan juga dia ada semi militer kan? Semi militer, jadi disiplin. Ya saja kan kalau birokrasi ini kan kita sedikit, kalau kita baru mendengar kata birokrasi ini kan, birokrasi apa sih itu? Berbelit-belit. Ternyata kebelit-belitan dalam birokrasi itu memang diperlukan supaya ketika ada kepentingan dari luar yang mau masuk ke dalam logika institusi publik, kepentingan publik, kelembagaan publik, harus mereka olah dulu supaya jelas dampaknya buat pembangunan. Karena kalau kita misalnya melihat skema-skema setiap kebijakan, tidak hanya input, output, outcome, apa hasilnya. Kalau kebijakannya tidak didesain untuk sustain atau kepentingan-kepentingan jangka pendek,
itulah yang terjadi. Kenapa seolah-olah kalau dalam serial Yes Minister itu kan satir ya tentang birokrasi dan politik, politisi dan birokrasi. Ya udah kerjaan mereka hanya redraft gitu. Berganti-ganti padahal pembangunan default aja. Standar-standar aja. Coba kalau misalnya politisi yang terpilih itu memahami program ini dari awal, bagaimana membuat program ini dari usulan sampai implementasi dipikirkan dengan baik. Pasti kebirokrasinya mudah. Ya, ya. Gitu. Karena kalau misalnya untuk dari mulai pembebasan tanah aja untuk sebuah program pembangunan, itu kan harus ada ganti rugi. Contoh aja. Ternyata mekanisme ganti rugi yang diatur oleh birokrasi sebenarnya bagus. Hanya saja kadang kepentingan di belakang politisi-politisi daerah ini yang menyebabkan pengadaan tanah menjadi penggusuran tanah rakyat. Nah, ya, gitu ya. Itu yang sebenarnya. Padahal kalau baik-baik aja kan, jalan-jalan aja kok di beberapa daerah, baik-baik aja. Kita balik ke DKI, ya. Jadi pilihan yang mana yang benar ini? Dipilih atau lewat pemilu? Jika dipilih lewat pemilu seperti sekarang, it's okay. Dengan opsi bahwa nggak ada lagi, jangan ditunda-tunda dulu utak-atik resentralisasinya. Tapi jika dipilih gubernur DKI oleh pemerintah melalui Mendagri dan Presiden, bagaimana kalau otonomi daerah lain diperluas? Nah, jadi ada semacam syarat ya. Ada balance of power dari pemerintah dan pusat. Karena kalau terus-menerus penyelenggaraan kekuasaan daerah itu bergantung kepada pemerintah pusat, itu akan menyebabkan apa yang disebut dengan patrimonialisme. Terus-terusan aja daerah bergantung pada pemerintah pusat, padahal katanya sudah otonomi. Nah, begitu. Itu juga berlawanan dengan undang-undang otonomi daerah segala macam. Iya, segala macam. Harusnya kan daerah punya kreativitas sendiri untuk ini kan. Daerah itu APBD-nya, katanya ya, saya dengar 5 tahun yang lalu lah, 90% untuk gaji, 10% untuk belanja modal, apapun. Mungkin 10% ini kalau daerah yang keuangannya kecil, ya cuma buat beli meja apa segala gitu. Kan sayang ya. Ya, ya. Kalau di otonomi diperluas seharusnya bisa ya 30% aja buat belanja gaji, 70%, 60-70% buat belanja modal. Wah, itu kita lihat misalnya Kepri, tiap pulau mungkin nggak usah ke Singapura lah, bisa kayak Penang, gitu. Daerah makmur. Gitu. Itulah Hanif Adrian, pembahasan tentang daerah khusus ibu kota Jakarta. Terima kasih.